Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin halaqah ngaji kitab ilmu wasail dan maqasid ya. Di pekan yang pertama ya kita membahas tentang ilmu Al-Quran ya, yaitu ulumul Quran dan tafsir. Insyaallah di sesi pertama membahas ilmu ulumul Quran dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Di mukadimahnya beliau menjelaskan tentang apa latar belakang ya. Biasa para ulama ketika eh, menulis mukadimah ya biasa menyebutkan latar belakang ya penulisannya. Di antaranya selain bahwa ilmu-ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang sangat mulia ya, karena memang terkait dengan kitab Allah yang tentu adalah perkataan yang paling mulia. Juga karena menurut beliau belum ada yang menuliskan ilmu-ilmu Al-Quran ya atau ulumul Quran ini secara lebih lengkap ya, seperti halnya hadis. Jadi kalau hadis kata beliau banyak yang menuliskan berbagai bidang ilmu yang terkait dengan hadis. Ya, ada mustalahnya, ada tahrijnya, ada ilalnya, ada rijal ya, ada sanad ya dan sebagainya ya, ilmu-ilmu hadis yang luas itu. Ya, sedangkan Al-Quran kata beliau belum ya. Nah, ada beberapa karya yang ditulis ya berkaitan dengan Al-Quran, namun kata beliau belum memuaskan ya, belum memuaskan ya. Dan di mukadimahnya itu beliau tuangkan ya apa saja isi dari kitab-kitab itu. Misalnya yang beliau tuangkan itu karyanya Al-Zarkashi ya, Al-Zarkashi yang sudah cukup tersebar ya di masa beliau, yaitu kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, beliau kemukakan daftar isinya, yaitu ada 47 macam ya, 47 macam. Ya, namun ini belum memuaskan kata beliau. Ya, nah lalu beliau juga mengemukakan daftar isi kitab beliau ini ya, Al-Itqan ini, yaitu ada 80 bab ya, 80 macam yang beliau urutkan ya pembahasannya ya, dimulai dari Makiyah Madaniyah ya, turunnya Al-Quran ya, kaitan dengan waktu ya, apakah ketika di tempat sendiri mukim ya, ataukah ketika dalam perjalanan waktu siang malam, musim panas musim dingin dan sebagainya
Ya awalnya awal turun, akhir turun ya, sebabun nuzul dan sebagainya yang semuanya ada 80 macam pembahasan. Ya, namun kata beliau 80 macam ini masih apa namanya? Ala sabilil ijmal ya, fahadhihi samanuna nau'an ala sabilil idmaj. Jadi masih ada yang digabungkan begitu, dimasukkan. Ya, kalau dirinci lagi, walau nawa'tu bi'tibari ma admajtuhu fi dimniha lazadat ala salasimi'ah kata beliau. Jadi kalau mau dirinci lagi, itu bisa sampai ke 300 lebih, 300 macam atau tema lebih gitu. Nah, ini menunjukkan luasnya ya ilmu-ilmu Al-Quran ini sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Ya, dan macam-macam ini kata beliau wa ghalibu hadzal anwa fiha tasanif mufradah. Ya, kebanyakan macam-macam ini ada karya-karya khusus yang ditulis berkaitan dengan masing-masingnya gitu ya. Masing-masing tema ada karyanya tersendiri para ulama itu di situ ya. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan eh, contoh-contoh kitab-kitab ya. Ini cukup banyak contoh kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Ya, yang pertama itu yang secara umum ya tentang ulumul Quran. Wa minal musannafat fi misli hadzal namat laisa fil haqiqah misra wala qariban minhu. Ya, tapi apa namanya belum seperti sistematika yang beliau kemukakan ya. Bahkan mendekati juga belum kata beliau. Ya, artinya memang masih terbatas karya-karya yang ditulis ya. Beliau di sini menyebutkan dan memang ini adalah kitab ulumul Quran yang lebih awal ya yaitu karya Ibnu Jauzi Fununul Afnan fi ulumil Quran ya kemudian Jamalul Qurra ya Alamuddin As-Sakhawi Mursyid Wajiz fi ulum tata'allaqu bil Quranil Aziz ya Abu Syamah ya Al-Burhan fi Muskilatil Quran Abul Mu'ali Al-Jizi ya bin Abdul Malik yang dikenal dengan Sayyidalah. Ya, nah kemudian beliau juga menyebutkan kitab-kitab lain yang terkait dengan kutub nakliyah, yaitu kitab yang berisi riwayat ya, periwayatan ya maksudnya tafsir ya, kaitannya dengan penjelasan Al-Quran melalui riwayat. Beliau menyebutkan misalnya tafsir Ibnu Jarir ya, atau Bari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawai, Bisya Ibnu Hayyan, Al-Firyabi, Abdul Razak, Ibnu Munzir, dan seterusnya ini banyak sekali beliau sebutkan. Ya, termasuk juga Akhlak Hamalatil Quran Al-Ajuri ini ya, kaitan dengan adabnya. Ya, juga Imam Nawawi, Tibyan, di Adab Hamalatil Quran. Termasuk beliau menyebutkan juga syarah Sahih Bukhari ya Ibnu Hajar ya Al-Asqalani. Kemudian juga beliau menyebutkan tentang Jawamil Hadis wal Masanid Malayuhso. Itu kitab-kitab qiraat. Misalnya Jamal Qura ini diulang lagi ya, tadi sudah disebutkan. Kaitan dengan ilmu qiraatnya. Kemudian terkait dengan ilmu prodat ya, lugot, gorib, ya Arabiyah wal Irob. Misalnya yang paling terkenal mufrodat fi Ghoribil Quran ya, Ragib al-Asfahani. Ada juga Gharibul Quran Ibnu Kutaibah ya dan sebagainya. Lalu yang terkait dengan tafsir ahkam, membahas secara khusus tafsir ahkamnya
Seperti karya Ismail Al-Qadi, Bakar bin Al-Ala, Abu Bakar Ar-Razi, Al-Qiyah Al-Hirasi, Ibnul Arabi. Dan Ibnu Arabi ini cukup terkenal kitab tafsir ahkamnya. Ibnul Faras ya dan sebagainya. Yang terkait dengan ijaz, kemujizatan dan fununul balaghah. Ya ada Ijazul Quran, Khotobi, ya Romani, Ibnu Suraqah, Qadi Abi Bakar Al-Bakilani, Abdul Qahir Al-Jurjani, Fakhruddin Ar-Razi, ya dan sebagainya banyak. Nah selain itu ada juga misalnya tentang Burhan fi Mutasyabihil Quran, ya tentang mutasyabih yang mirip, ya, ayat-ayat yang mirip dalam Al-Quran, karya Al-Karmani, ya Duratut Tanzil wa Ghurratut Ta'wil fil Mutasyabih, ya dan sebagainya. Kutub atau kitab tentang rosamnya, tulisan. Ya, tulisan Mushaf Al-Quran, misalnya Mukni, karya Ad-Dani, Syarah Ar-Ra'iyah, ya, karya As-Sakhawi, dan juga syarahnya Ibnu Jubaroh. Ya, ada kitab yang kompilatif, ya, jadi mengumpulkan berbagai macam faidah, misalnya Bada'iul Fawaid, karya Ibnu Qayyim. Beliau di sini menyebutkan juga karya Ibnu Qayyim. Kanzul Fawaid, ya, Izzuddin Ibnu Abdussalam, dan sebagainya. Ya, di antara tafsir selain para ahli hadis seperti Al-Kasyaf, karya Syari ya. Hasyiahnya Tibi, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Asbahani, Abi Hayyan, Ibnu Atiyah, Kusyairi, Mursi, Ibnu Jauzi, Ibnu Akhir dan sebagainya. Itu dalam mukadimah ya, jadi beliau menyebutkan itu kita bahas secara ringkas saja karena terlalu panjang. Yang inti-inti yang beliau kemukakan dalam mukadimah itu. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, ya, yaitu berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah, ya. Kita langsung masuk ke An-Naul Awal. Macam yang pertama, Fi Ma'rifatil Makki wal Madani. Ya, tentang mengenal Makkiyah dan Madaniyah. Ya, jadi maksudnya ada ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Mekah dan ada dalam periode Madinah. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Quran ya itu turun selama 23 tahun. Ya dibagi dua periode. Periode Mekah ya selama 13 tahun ketika Rasul dakwah di Mekah ya sebelum hijrah ke Madinah. Dan periode Madinah selama 10 tahun ketika telah hijrah ke Madinah. Jadi penting untuk mengenal Makkiyah Madaniyah ini ya untuk mengenal ya karakteristik ya ayat-ayat Makkiyah seperti apa. Kayaknya punya karakternya sendiri ya karena disesuaikan dengan konteks ya ketika itu sehingga ini juga menjadi tahapan ya bagaimana Al-Quran ini mendidik manusia ya ada tahapannya. Dan secara umum memang Makkiyah itu kan tujuannya untuk menanamkan akidah ya jadi membuat fondasi ibarat bangunan itu. Ya, sedangkan Madaniyah itu menjelaskan syariat. Ya, jadi ibarat bangunan ya, setelah pondasinya itu ditanam ya, lalu dibangun di atasnya bangunan-bangunan bahkan sampai dengan lantai yang tinggi ya, dengan bertingkat-tingkat ya, yang lantai paling awalnya sholat ya, dan yang paling tingginya adalah jihad. Ya, menjelaskan tentang syariat ya, di Madaniyah itu. Beliau mengatakan afrodahu bitasnifi jama'atun. Ya, telah
menyendirikan ya, maksudnya secara khusus. Ya, secara khusus menulis karya ya jama'atun sekelompok orang ya, sekelompok ulama. Minhum diantaranya Maki. Ya, namanya Maki ya, nama ulama ini. Wad Dairini ya, wal Izud Dairini, Izud Dairini. Ya, yang menulis secara khusus tentang tema Makiyah dan Madaniyah. Wa min fawaidi ma'rifati dzalika di antara faidah manfaat mengetahui hal itu ya al ilmu bil mutaakhiri. Ilmu mengetahui terhadap yang belakangan, jadi turun belakangan. Jadi dengan mengetahui mana ayat makiyah, mana ayat madaniyah, berarti kita tahu mana ayat yang turun belakangan, ya, yang turun terakhir ya, belakangan. Nah, ayat yang belakangan itu bisa menjadi ya fayakunu nasihon, ya, bisa menjadi nasih yang menasah, jadi yang menghapus ayat sebelumnya ya, yang turun lebih awal, ya, jadi bisa dinasah hukumnya. Au mukhasison atau menjadi penghusus pada ayat-ayat sebelumnya yang masih umum, kemudian datang ayat berikutnya yang menghususkan ya, memberi penghususan. Kala ra'i man yara ta'khirul muhassis. Berdasarkan pendapat orang yang berpendapat mengakhirkan muhassis yang menghususkan. Jadi berdasarkan pendapat orang yang mengatakan bahwa yang menghususkan itu harus datang belakangan gitu, tidak secara langsung. Ya, tapi memang mayoritas ulama yang namanya muasis yang nggak harus belakangan, bisa langsung ya, pada saat bersamaan ya gitu, penghususan itu. Qala Abu Qasim Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Habib An-Naisaburi. Ya, ini An-Naisaburi ya, Abul Qasim An-Naisaburi berkata fi kitabi At-Tanbih ala Fadli Ulumil Quran. Ya, dalam kitab beliau Tanbih ala Fadli Ulumil Quran. Ya, peringatan terhadap keutamaan ulumul Quran. Ini nama kitabnya ya. Beliau mengatakan di sini min asyrafi ulumil Quran, di antara ulumul Quran yang paling mulia ya ilmu nuzulihi wa jihatihi. Ilmu tentang turunnya dan arahnya. Maksudnya tempatnya di mana ya turunnya itu. Wa tartibu ma nuzila bimakkata wal madinah bimakkata wal madinati. Ya, menyusun yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Wa ma nuzila bimakkata wa hukmuhu madaniyun. Yang diturunkan di Mekah sedangkan hukumnya itu madani. Ya, hukumnya madani. Ya, karena nanti yang paling kuat ya, ya atau yang paling masyhur makna maki itu mengacunya ke waktu bukan tempat. Ya, artinya waktu waktu turunnya itu dalam periode Mekah gitu ya, sebelum hijrah. Walaupun nanti turunnya di mana saja. Begitu juga Madaniyah dalam periode Madinah setelah hijrah ke Madinah ya. Mau di mana saja turunnya, termasuk kalau turun di Mekah, kalau dalam periode Madinah ya berarti Madaniyah. Makanya ada yang jenis wa manuzila bi Makkah yang turun di Makkah tapi hukumnya dia Madani gitu kan. Karena turun turun dalam periode Madinah. Ya.
Wa ma nuzila dan sebaliknya wa ma nuzila bil Madinah wa hukmuhu Makki. Yang turun ya di Madinah ya dan hukumnya adalah Makkiyah. Wa ma nuzila bi Makkah fi ahlil Madinah. Yang turun di Mekah tentang penduduk Madinah. Wa ma nuzila bil Madinah fi ahli Makkah. Yang turun di Madinah tentang penduduk Mekah. Wa ma yushbihu nuzulal Makki fil Madani. Yang mirip dengan turunnya Makkiyah pada yang Madaniyah. Wa ma yushbihu nuzulal Madani fil Makki. Sebaliknya, yang mirip dengan turunnya Madani ya pada yang Makkiyah. Wa ma nuzila bil Jufah. Yang turun di Jufah ya di tempat ya sebuah tempat namanya Jufah. Wa ma nuzila bi Baitil Maqdis. Yang turun di Baitul Maqdis, Palestina. Karena kan Rasul pernah ke Palestina ya dalam Isra Mi'raj itu. Wa ma nuzila bit Taib. Yang turun di Taib. Wa ma nuzila bil Hudaybiyati. Yang turun di Hudaybiyah. Wa ma nuzila lailan. Yang turun pada waktu malam. Wa ma nuzila naharon. Yang turun pada waktu siang. Wa ma nuzila musyai'an. Ya, di sini dijelaskan. Maduzila wa qad apa? Syiatul malaikah. Ya, jadi ada yang diturunkan dengan rombongan para malaikat. Ya, wa manuzila mufradan. Ada yang turun sendiri, secara sendiri turunnya. Malaikat Jibril. Wal ayatul madaniyat fi suwaril makiyah. Nah, ada juga ayat-ayat madaniyah ya, tapi berada dalam surat makiyah gitu. Jadi suratnya makiyah, tapi di dalamnya ada ayat-ayat madaniyah. Ya, dan sebaliknya wal ayatul makiyat fi suwaril madaniyah. Wa ma huwa min Makkah ilal Madinah yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Wa ma huwa minal Madinah ila Makkah yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Wa ma huwa minal Madinah ila Hadil Habasyah. Ya, yang dibawa dari Madinah ke negeri Habasyah. Wa ma nuzila mujmalan yang diturunkan secara global wa ma nuzila mufassaron yang diturunkan secara ditafsirkan ya dirinci. Wa makhtalafu fihi ya ada juga yang diperselisihkan. Ya maksudnya apakah Madaniyah atau Makkiyah ya. Faqala ba'duhum Madani. Sebagian mengatakan Madani wa ba'duhum Makki ya. Sebagian lagi mengatakan Makkiyah. Fahadhihi khamsatun wa ishruna wajhan. Nah inilah 25 bentuk man lam ya'rifha siapa yang tidak mengetahuinya wa yumayyiz bainaha dan membedakan di antaranya lam yahilla ya'lahu an yatakallama fi kitabillahi ta'ala tidak halal baginya untuk berbicara dalam ya kitab Allah Ta'ala atau tentang kitab Allah Ta'ala ya intaha selesai perkataan dari Abul Qasim An-Naisaburi. Qultu aku katakan kata Asyuyuti ya. Waqad asba'tul kalama ala hadhil aujuh. Ya, aku telah kenyang, maksudnya telah banyak ya berbicara terhadap bentuk-bentuk ini. Ya, maksudnya beliau sudah banyak membahas ya berbagai macam yang disebutkan ini. Faminha ma'afraduhu binauin. Di antaranya ada yang aku bahas secara tersendiri ya dengan satu macam ini. Wa minha ma takalamtu alaihi fi dimni ba'dil anwa dan di antaranya juga ada yang aku bahas
Ya, apa di dalam bagian ya sebagian macam ini. Ya, maksudnya tidak membahasnya secara khusus, tapi dibahas di dalam pembahasan tema yang lain gitu ya. Jadi eh, yang masih berkaitan di dalam. Ya, waqala ya ada yang mau baca barangkali? Ya, belum ada ya. Waqala Ibnul Arabi berkata fi kitabih Nasi wal Mansuh dalam kitabnya Nasi dan Mansuh. Alladzi alimnahu alal jumlati yang kami ketahui secara global minal Quran dari Al-Quran anna minhu makiyan wa bananiyan bahwa di antaranya ada makiyah dan madaniyah wa safariyan wa hadariyan ya ada yang safari ya jadi turun dalam perjalanan dan ada ketika hadir di tempat sendiri walailian wa naharian malam dan siang sama ian wa ardian ya turun di langit dan di bumi ya di langit ketika ketika Mi'raj misalnya wa manuzila baina samai wal ardi yang diturunkan antara langit dan bumi wa manuzila tahtal ardi fil ghari nah ada juga yang turun di bawah bumi yaitu di gua ya di gua ini di bawah bumi. Waqala Ibnu Naqib fi muqaddimati tafsirihi al-munazzal minal Qur'an ala arba'ati aqsam. Yang diturunkan dari Al-Qur'an itu ada empat macam. Maki, Madani, wama ba'duhu Maki, wa ba'duhu Madani. Ada yang sebagiannya Maki dan sebagiannya Madani. Wama laisa bimaki wala Madani. Ya, ada yang bukan Maki dan Madani. Ini tentu memiliki istilah berbeda berarti. Tidak di Makkah Madinah berarti dia mengacu ke tempat. Ya, kalau mengacu ke tempat berarti ada gitu ya selain Makkah dan Madinah. Tapi kalau ngacu ke waktu ya itu nggak ada di luar Makkah Madinah. Ya, jadi dimanapun turunnya, misalnya di Syam, kalau dalam waktu periode Madinah ya berarti dia Madani. Nah, kemudian beliau menjelaskan istilah Makkah dan Madani ini. I'lam annalinasi fil Makkah wal Madani istilahatin salah satan. Ketahuilah bahwa bagi orang-orang, maksudnya bagi para ulama, tentang Makkah dan Madinah ini ada tiga istilah. Ya, asyharuha yang paling populer ya annal Makkah manuzila qabla hijrah ini yang tadi saya sebut. Bahwa Makkah itu yang turun sebelum hijrah. Jadi mengacu ke waktu periode Mekah begitu. Wal madani manuzila ba'daha. Madani yang turun setelah hijrah. Sabaun sama aja nazala bi Makkah ambil Madinah. Baik itu turun di Mekah atau di Madinah, amal fathi au ama hajatil wada pada tahun Fatu Mekah atau tahun Haji Wada. Ambi safarin minal asfar atau pada suatu safar. Akhraja Utsman bin Sa'ad ya Ar-Razi bisanadihi ila Yahya bin Salam dengan sanadnya kepada Yahya bin Salam qala ma nuzila bi Makkah ada yang turun di Mekah wa ma nuzila fi tariqil Madinah. Ya, ada yang turun dalam perjalanan ke Madinah qabla an yablughan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Sebelum Rasul sampai ke Madinah, fahuwa minal Makki itu termasuk Makkiyah. Wa ma nuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi yang turun kepada Nabi pada safarnya ba'da ma qadimal Madinata.
setelah datang ke Madinah fahuwa minal madani. Dia termasuk Madinah. Madaniyah. Wa hadza asarun latif yu'khadhu minhu. Ini asar yang ringan ya yang diambil darinya bahwa yang manuzila fi safar hijrah makkiyun istilahat. Yang turun dalam safar hijrah dia termasuk Maki karena kan belum nyampe gitu ya. Belum nyampe ke Madinah jadi masih terhitung sebagai Makkiyah. Jadi itu yang pertama. Asal yang kedua annal maki manuzila bima kata. Ya, bahwa maki itu yang diturunkan di Mekah walau ba'dal hijrah, walaupun setelah hijrah. Wal madi manuzila bil Madinah. Ada dan Madani yang diturun di Madani mengacu ke tempat yang kedua ini. Wa ala hadza tasbutul wasito. Nah, berdasarkan hal ini maka ada perantara ya, pertengahan. Faman nuzila bil aswar layut laku alaihi makyun wala baladiyun ya. Berarti yang turun di perjalanan tidak diistilahkan dengan makiyah atau madaniyah. Ya, wa qad akhraja Tabrani fil Kabir ya isnadu dhaif min tariq Walid bin Muslim an Ufair bin Ma'dan an Ibni Amir an Abi Umamah qala Rasulullah sallam unzil al-Quran fi salati amkina Makkah wa Madinah wa Syam. Qala al-Walid yakni Baitul Maqdis. Qala Syekh Madudin Ibnu Katsir bal tafsiru bitabuk ahsan. Ya, ada juga ya turun di Tabuk ya. Kultu aku katakan wayad hulu fi Makkah dawahihi masuk ke Mekah juga pinggiran-pinggirannya kal munazal bi Mina seperti yang turun di Mina wa Arafat ya wal Hudaybiyah wa fil Madinah dawahiha di Madinah juga pinggiran-pinggirannya kal munazal bi Badrin Badar wa Uhud wa Sal'in ya jadi ini yang kedua mengacu kepada tempat. Asal isu yang ketiga Annal maki bahwa maki itu mawaqa'a hitoban li ahli Makkah. Nah, ini beda lagi pengertiannya. Yang hitobnya ya pesannya ditujukan kepada ahli Mekah, penduduk Mekah. Wal madi mawaqa'a hitoban li ahli Madinah. Pada ini yang menjadi hitobnya pesannya ditujukan kepada penduduk Madinah wa maumila ala hadza wa humila ala hadza qaulu Ibnu Mas'ud al-Ati dan diarahkan ke makna ini perkataan Ibnu Mas'ud yang akan datang. Kalau Qadi Abu Bakar fil Intisar dalam kitab Al-Intisar inama yurja'u ila fimatil maki wal madani ila hibdi sahabah wa tabi'in. Ya, nah, mengetahui maki madani ini kembali ya dikembalikan kepada hafalan para sahabat dan tabi'in. Walam yarid ali Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika qaul tidak terdapat dari Nabi dalam hal itu perkataan li'annahu lam yu'mar bihi karena beliau tidak diperintahkan dengannya. Walam yaj'alillahu ilma dzalika min faraidil ummah. Ya, dan Allah tidak menjadikan ilmu mengetahui itu termasuk kewajiban bagi umat wa in wajaba fi ba'dihi ala ahli ilmi. Meskipun ia wajib bagi sebagian pada sebagiannya atas ahli ilmu. Ya, ma'rifatu tarihin nasi wal mansuh mengetahui waktu ya atau sejarah nasi dan mansuh faqad yu'rafu dzalika bi ghairi nasir rasul dan terkadang diketahui dengan tanpa nas dari rasul ya intah. Ya, jadi sumber ya mengetahui maki dan madadi ini berdasarkan hafalan para sahabat. Rasul tidak menyebutkannya ya secara langsung. Pokoknya Rojal Bukhari
dan juga Muslim ya an Ibnu Mas'ud annahu qala waladzi la ilaha ghairuhu ya demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya mana nazalat ayatun min kitabil ta'ala illa wa ana a'lamu fiman nazalat wa aina nazalat. Ya tidaklah satu ayat dari kitab Allah yang turun ya kecuali aku mengetahui berkenaan dengan siapa ayat itu turun dan di mana dia turun. Ya. Faqala Ayub sa'ala rajul Ikrimah an ayatin minal Qur'an. Seorang laki bertanya kepada Ikrimah tentang ayat dari Al-Qur'an. Faqala nuzilat fi sabhi dalikal jabal. Diturunkan di apa? Permukaan gunung itu. Wa asyara ila sal'in berisyarat kepada sal'in. Sal'in ini jabal bukit di Madinah. Akhrajahu Abu Nuaim wa fil Hilyah dalam kitab Hilyah. Hilyatul Auliya. Waqad warada an Ibnu Abbas terdapat dari Ibnu Abbas wa ghairihi dan selainnya adul maki wal madani ya menghitung maki dan madani wa ana asuku ma waqali min dalika summa uqibuhu bitahriri mahtulifa fihi ya. Jadi aku sebutkan apa satu persatu ya. Jadi aku kemukakan ya urutkan ya satu persatu mana makiyah mana mananiyah gitu ya. Apa yang ada padaku, maksudnya apa yang aku ketahui deh dari hal itu ya jadi hasil penelaahan beliau gitu ya. Kemudian aku mengomentarinya ya atau kemudian aku apa namanya menyebutkan setelahnya ya oke ubi tahrir dengan menganalisis apa yang diperselisihkan. Maksudnya ada yang disepakati ya, mana makia manania disepakati. Lalu setelah itu ada yang diperselisihkan. Ya, nah berikutnya beliau nanti merinci ya apa saja, mana saja yang termasuk makia dan madaniyah. Jadi memang kitab Al-Itqan ini cukup lengkap dan dia sifatnya itu ya ensiklopedis gitu ya. Jadi mengumpulkan berbagai hal. Ketika membahas makia madaniyah itu rinci ya disebut mana saja makia madaniyah. Ini supaya kita bisa mengetahui ya untuk mengenal ya tentang Al-Quran lebih mendalam, lebih luas ini ya, insya Allah. Demikian iwa sekalian untuk pembahasan kitab Ulumul Quran. Lalu nanti kita lanjutkan kembali ya.